Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang parenting atau pola asuh. Kenapa sih aku ngebahas tentang parenting padahal aku sendiri belum menikah dan belum punya anak? Bagi aku pribadi, parenting itu penting, sebab parenting itu bisa membantu kita mempersiapkan diri untuk menjadi orang tua. Karena parenting itu mengajarkan kita bagaimana cara kita mendidik atau membimbing anak kita, membentuk karakter anak, sehingga anak bisa menjadi apa yang kita harapkan. Nah, langsung aja ya, sebenarnya apa sih pola asuh itu? Pada dasarnya, pola asuh itu merupakan proses mendidik dan membimbing anak, membentuk tingkah laku anak yang diinginkan oleh orang tua. Nah, pengertian pola asuh itu merupakan pola perilaku yang diterapkan oleh orang tua pada anak yang sifatnya konsisten, yaitu tetap dan terus-menerus. Kemudian, pola asuh itu merupakan interaksi dari orang tua dengan anaknya yang di dalamnya terdapat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak, seperti kebutuhan pendidikan, kasih sayang, pengetahuan, kecerdasan, kepribadian, dan yang lainnya. Tujuan dari pola asuh sendiri itu adalah agar anak dapat menjalankan perannya sebagai seorang anak dengan baik. Kemudian ada jenis-jenis pola asuh. Yang pertama, pola asuh permisif, yaitu sikap acceptance atau penerimaan yang tinggi tetapi kontrol yang rendah. Artinya, orang tua memberikan kebebasan terhadap anak untuk menyatakan keinginannya. Kontrol yang rendah itu yaitu penegasan terhadap aturan yang ada di dalam rumah itu rendah. Misalnya, ketika anak melakukan suatu kesalahan, orang tua lebih sering memaafkan atau memberikan toleransi. Contohnya, ketika anak memukul orang lain atau berkelahi dengan orang lain. Nah, orang tua biasanya mengucapkan, "Ah ya udahlah, biarin namanya juga anak-anak." Nah, seharusnya orang tua tetap memberitahu apa kesalahan anak tersebut dan memberikan sebuah punishment. Namun, dalam pola permisif ini, orang tua lebih banyak memaafkan dan mentoleransi kesalahan anak. Nah, kemudian yang kedua yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh ini bersifat pemaksaan, keras, dan kaku, di mana orang tua akan membuat berbagai macam aturan yang harus wajib dipatuhi oleh anak-anaknya tanpa mau tahu perasaan anak-anaknya. Jadi, pola asuh ini tuh komunikasinya itu satu arah, yaitu perintah orang tua terhadap anak. Sementara anak itu tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan menyampaikan pendapatnya. Biasanya untuk menegakkan peraturan ini, orang tua akan memberikan hukuman-hukuman tertentu terhadap anaknya dan cenderung memaksa. Yang ketiga, ada pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini relatif lebih nyaman dan lebih positif karena ada pola komunikasi dua arah, yaitu orang tua memberikan arahan dan orang tua juga memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya, keinginannya, bahkan perasaannya, sehingga akan ada keseimbangan dalam berkomunikasi. Orang tua memberikan kebebasan untuk berkreasi kepada anak dan mengeksplorasi berbagai hal sesuai dengan kemampuan dan yang diminati oleh anak. Namun tentu dalam pengawasan dan pendampingan orang tua, sehingga anak akan merasa didampingi dan diajari oleh orang tua. Jika anak melakukan suatu kesalahan, orang tua tetap memberitahu apa kesalahan anak tersebut, lalu memberikan suatu punishment atau hukuman. Punishment di sini tuh tidak harus yang bersifat keras atau yang negatif, bisa bersifat yang positif dan yang sederhana. Misalnya, ketika anak terlalu banyak menonton TV, maka kita bisa memberikan hukuman, besok kamu tidak boleh menonton TV karena hari ini kamu terlalu banyak menonton TV. Misalnya seperti itu. Kemudian ketika anak berlaku baik, maka kita sebagai orang tua jangan hanya diam. Kita pun harus memberikan reward. Misalnya ketika anak membereskan mainannya sendiri, berilah pujian terhadap anak. Wah, nak, kamu hebat ya merapikan mainanmu sendiri. Atau bisa juga memberikan reward melalui memberikan makanan yang anak suka. Misalnya, wah, kamu telah membereskan mainanmu sendiri, maka ibu akan membuatkan kamu makanan kesukaanmu. Nah, jadi reward di sini itu tidak harus selalu tentang materi, tapi juga bisa memberikan reward dalam bentuk yang sederhana, hal-hal yang disukai oleh anak. Nah,
Reward dan punishment itu harus seimbang ya. Tujuan dari diberikannya punishment itu adalah sebagai didikan atau bimbingan bahwa anak telah melakukan kesalahan dan harus menerima konsekuensi dari kesalahannya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pola asuh mengabaikan atau tidak dipedulikan. Pola asuh mengabaikan itu yaitu orang tua sama sekali tidak mempedulikan anak, tidak menganggap keberadaan anak, dan tidak menunjukkan kepedulian terhadap anaknya. Biasanya terdapat pada yang pertama itu keluarga yang konflik yaitu orang tua yang bercerai, sehingga anak tidak dipedulikan dari pihak ibu ataupun ayahnya. Yang kedua, anak yang tidak diharapkan, yaitu anak dari hasil kecelakaan. Yang ketiga, anak yang terakhir bukan dari atas kemauan orang tuanya. Misalnya orang tuanya karena belum siap, sehingga anak itu tidak diterima oleh orang tuanya sendiri. Yang keempat, keluarga yang dalam keadaan ekonominya itu sangat rendah ataupun sebaliknya, yaitu ekonominya sangat tinggi. Nah, hasil dari pola asuh ini, anak akan tumbuh tanpa arahan, keterlibatan ayah dan ibunya, sehingga anak akan menjadi liar dan di saat dewasa, anak akan tampil dengan tingkah laku yang buruk, karena sama sekali tidak ada contoh dari orang tua. Nah, berikut yang telah saya jelaskan itu mengenai pola asuh dan beberapa jenis pola asuh. Dapat disimpulkan dari beberapa jenis pola asuh itu ada yang baik, ada pula yang tidak baik. Tentunya, setiap pola asuh itu menentukan karakter anak itu akan seperti apa. Jadi, sebagai orang tua atau calon orang tua bisa memilih pola asuh apa yang akan diterapkan terhadap anaknya. Pola asuh yang diterapkan itu sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh orang tua. Pola asuh itu bisa bersifat dinamis. Misalnya, ketika anak masih kecil sekitar usia 2 atau 3 tahun, maka bisa saja diterapkan pola asuh otoriter. Nah, ketika anak sudah remaja atau bahkan dewasa, maka bisa diterapkan pola asuh demokratis. Nah, ketika anak sudah benar-benar dewasa, bisa saja diberikan pola asuh permisif. Jadi, itu kembali lagi kepada orang tua akan memberikan pola asuh yang mana terhadap anak-anaknya. Menjadi orang tua itu memang tidak mudah, dan orang tua itu merupakan suatu pekerjaan seumur hidup. Maka ketika kita menikah dan kita mempunyai anak, maka di saat itulah kita merasa siap untuk memiliki job seumur hidup, yaitu menjadi orang tua. Mungkin sekian dulu dari aku, dan terima kasih. Bye-bye.